Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita lanjut ya podcast pagi Success is for you. Masih dengan King. King, monitor. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar pagi ini? Alhamdulillah. Kemarin masih ya insulinnya? Masih. Apa namanya? Udah itu. Coba istighfarnya 1000. Oh sudah, tapi belum nyampe, ngantuk. 400. Enggak kan? 400 sudah teler udah. Berapa? 400. Ya itu kurang kuat willingness-nya. Oh. Kurang yakin. Oh, ayo. Nanti kan bisa suntik insulin soalnya. 400 sudah ngantuk, Master. Iya itu. Oh. Tadi pagi Ya, udah. Ya dosisnya itu udah disesuaikan. Oh, di situ kan ada ininya ya. Resistensinya kan badan akan resisten tuh kalau 1000 itu. Cuman itu harus dilampaui. Siap, Master. Itu dilampauinya dengan willingness. Sehingga pola tubuh itu, pola kimiawinya itu bisa berubah, bisa di transform ya. Seperti itu. Per 400 sudah ngantuk ya. Iya, 400 sudah ngantuk sudah. Share screen-nya, Kang. Oke. Ini kita coba ini ya, biar jiwanya kuat. Ya itu kadang-kadang oke ya. Ngerjainnya pas kapan? Malam, pagi? Malam. Nah, bagusnya itu sehari 2 kali ya. Oh siap. Biasanya boleh dicicil tuh 1000 tuh. Oh nggak bisa sekali duduk. Masalah duduk ya. Itu apa namanya? Biar kemudian tuh pola ya. Pola persepsinya itu biar bisa ditransform gitu. Gitu ya. Tadi juga subuh sampai isyraq cuma kena 400. Setelah itu bagusnya ininya itu habis isya sama setelah duhur. Oh, setelah duhur itu wayang ngebit. Itu rame-ramenya fut-futan tuh jam segitu. Bisa. Nanti hasilnya sama. Sama ya. Siap. Kayaknya enakan habis sisa, Master. Ya. Kayaknya enakan habis sisa. Kalau saya nyamannya habis sisa. Cuma semalam kena ngantuk karena mungkin fisiknya kemakan pagi sampai siang kali kemarin ya. Sehingga pengaruh juga. Dapat berapa trip? Aktivitas fisik biar nanti ketangkap 1000 lah. Hari ini insya Allah. Oke. Kita lanjut. Jadi ini hanya soal willingness ya. Bagaimana kita mengelola willingness. Jadi di dunia ini itu bukan karena kurangnya ilmu, tetapi kurangnya kemauan untuk mengamalkan itu. Jadi kan sebenarnya sama itu ya. Energi yang diperlukan sama, waktu juga sama. Tetapi kalau untuk peragaan material itu peragaan nilai-nilai material itu enteng rasanya, walaupun misalnya nonton bola,
bisa sampai pagi. Iya, betul, Master. Ini jiwa itu sudah merasa lebih enteng dibanding dengan peragaan nilai-nilai Spiritual. Ini artinya jiwa kita kena radiasi material gitu ya. Lebih berat. Jadi kena radiasi material. Radiasi budaya material. Dan budaya secara emosi ya. Budaya material itu kan kita SGF itu, shame, guilt, fear. Pola kita kan itu ya. Pola pengasuhannya seperti itu. SGF. Jadi living in the culture scape, hidup dalam radiasi budaya. Maka di sini itu dibutuhkan, kan begini, sebenarnya tahap material itu sebuah proses progresif. Tapi kalau sudah menjadi materialisme, itu dia menjadi bukan lagi proses progresif, tetapi itu sebuah politik. Dan kita karena awalnya material itu sebagai proses progresif, karena pengkondisian yang begitu kuat dia menjadi materialisme gitu. Di situ kan kemudian artinya material itu menjadi sebuah paradigma. Dan tentu saja paradigma itu kan memuat rentang kemungkinan yang bisa kita akses begitu. Ya kan? Nah, selama ini tubuh kita sangat adiktif, sangat kecanduan dengan segala rentang kemungkinan dalam dunia material. Jadi pada umur 7 tahun tuh jiwa itu sudah punya kecenderungan dia material atau dia spiritual. Sudah punya kecenderungan isme itu. Sudah ada isme. Spiritual kalau dijadikan spiritualisme itu juga tidak bagus. Jadi kalau spiritualisme itu akhirnya menolak juga peran material. Padahal ya, makanya di dalam agama itu kan dia tidak ada rivalitas. Tidak ada rivalitas antara yang materi dan yang spirit. Tapi yang kalau saya lihat kebudayaan sekarang itu mengambil posisi rivalitas. Tidak sadar itu, tanpa sadar. Yang spiritual menjadi spiritualisme, yang material menjadi materialisme. Dan korbannya itu masyarakat. Korbannya masyarakat. Seperti itu. Padahal material itu adalah sebuah tahapan progresif. Spiritual juga adalah tahapan progresif. Apa yang mau kenapa dijadikan ism gitu ya. Jadi ketika kita mengambil sebuah isme, itu pasti kita punya rivalitas. Ada posisi rivalnya. Dia pasti punya rival. Tapi kalau material, spiritual itu adalah proses progresif,
Yang ada tuh kita menjalaninya. Kita menjalaninya. Masing-masing menjalani proses progresifnya tanpa ngurusin yang lain. Seperti itu. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Jangan sampai ekstrim kanan, jangan sampai ekstrim kiri. Karena keduanya itu berguna dalam kehidupan. Kedua-duanya adalah wujud dari kasih sayang Tuhan. Seperti itu. Oke ya. Kemarin, jadi kalau spiritualism itu kemudian apa namanya? Kalau yang spiritualism itu melihat material itu dosa. Sementara yang material melihat yang spiritual itu kebodohan. Seperti itu. Oke ya. Nah, sekarang kita sedikit transendensi ya. Soal sakit. Kan kemarin 25 itu. 25. 25 itu ya, ini adalah kehidupan itu penuh dosa. Tentu saja kehidupan yang dimaksud itu kan kehidupan yang material ya. 25 ini kan God view-nya. God view-nya itu bahwa kehidupan dalam pengertian yang dialami secara faktual itu dosa. Sebuah dosa gitu ya. Penuh dosa. Jadi pandangan dunia, melihat dunia ini isinya ini hanya maksiat. Ya, artinya di situ kan sudah ada ism. Jadi maksiat itu kalau dipahami sebagai proses progresif itu sehat loh. Tapi kalau dipahami sebagai ism, saya ini itu nggak berubah, ya kan? Jadi kalau kita pahami itu proses jiwa dari kegelapan menuju cahaya itu kan progresif. Jadi orang maksiat itu, kalau kita pahami sebagai proses progresif, kita akan empati pada dia. Tapi kalau kita udah spiritualisme melihat yang maksiat ini seolah-olah bukan perjalanan spiritual, maka kita akan penuh kebencian. Padahal ayatnya dari kegelapan menuju dalam kegelapan itulah maksiat itu terjadi. Tempat-tempat yang gelap. Termasuk di dalam jiwa. Jiwa yang tidak memiliki cahaya, dia akan maksiat di dalam. rasani Wahyudi, rasani Mama Rika. Macam-macam. Padahal itu bukan kewajiban jiwanya. Jadi kewajiban jiwa orang lain itu diurusi. Itu maksiat itu. Kalau di tasawuf. Seperti itu.
Seperti itu ya. Jadi ini perlu bahwa jangan difikskan ya. Jangan difikskan pengalaman kegelapan itu. Seperti itu. Karena memang begitu. Maka kemudian tuh bagaimana peran budaya ya. Peran budaya memahami, mengelola fase jiwa itu. Kalau di masyarakat yang spiritualisme itu ditolak semua, nggak boleh ada pelanggaran. Karena dianggapnya itu bukan, itu ya apa namanya itu, karena ada isem itu gitu loh. Ada isem. Sehingga penuh rasa bersalah itu kalau sudah spiritualisme itu. Dan itu akhirnya ditemukan ya dalam penelitian di Amerika pada orang-orang yang sangat religius tapi dia punya banyak rasa bersalah, artinya punya banyak stok kebencian dalam hatinya. Kenapa? Karena diam-diam dia tidak bisa membedakan mana spiritual sebagai proses progresif, mana spiritual sebagai politik, spiritualisme. Di Indonesia banyak ini. Banyak. Kalau spiritual sebagai proses progresif, dia mulai dari gelap. Dia mulai dari kegelapan. Sehingga kita tidak bisa membuat lokalitas. Justru kan apa ya? Kalau spiritualisme itu kan cenderung memisahkan diri dengan kegelapan. Harusnya dia hadir dalam kegelapan untuk meringankan beban jiwa. Tapi yang dilakukan apa? Ya isem, kembali lagi ke situ. Itu ini ya, gut view dari 25 itu. Ada kebencian terhadap kegelapan. Ada kebencian terhadap kegelapan. Padahal itu adalah proses spiritual. Itu makanya ketika sakit, nah terjebak kamu dalam gelap. Selamat. Sama-sama menikmati proses. Jadi ini untuk kegelapan itu adalah proses spiritual, itu bukan hukuman, ya. Bukan juga ism. Jadi nggak usah takut bahwa jiwa selamanya di situ, nggak usah. Karena itu adalah sebuah tahapan. Nggak usah itu, nanti kamu akan jadi Fir'aun. Fir'aun udah cerita, tidak ada lagi kenyataannya. Jadi jangan sampai cerita itu kembali dihidupkan, lalu kemudian kita sangat ketakutan melewati kegelapan itu. Nah, persoalannya kan yang terjadi dalam proses dakwah misalnya. Cerita itu ditakuti, padahal cerita itu sudah tidak ada dalam kenyataan. Tapi cerita itu berguna untuk memberikan peringatan. Bukan ancaman, tapi kan cerita ini dijadikan ancaman. Lo gimana sih? Jadi karena kalau cerita dijadiin ancaman, maka cerita itu kemudian tuh menjadi hidup kembali dan jiwa terperangkap di situ seperti buku Siksa Neraka waktu SD itu. Cerita Quran dijadikan ancaman, divisualkan sangat nyata. Akhirnya apa? Rasa bersalah kita. Jijik dengan proses kegelapan itu. Padahal jiwa dari kegelapan. Akhirnya apa? Membenci dirinya sendiri. Membenci dirinya sendiri. Nah itu ya inilah Indonesia ini ya masyarakatnya itu ekstrim sekarang. Kalau dia spiritual, dia jadikan spiritualisme, menolak kegelapan. Tapi ya sih ayatnya dari situ.
Kita juga nggak masuk. Jadi butuh di sini nih, ia membutuhkan apa namanya itu, embrace. Jadi merangkul kegelapan itu sebagai tahapan dalam proses spiritual. Bukan dalam kegelapan itu berarti aku penuh dosa. Ya. Kegelapan ini cara melampaui 25. Kegelapan dirangkul sebagai proses spiritual. Nah, tugas kita adalah mempercepat jiwa melampaui ini. Fase kegelapan ini. Dipercepat. Itulah harusnya peran orang tua, peran tokoh agama, peran tukang ojek. Jangan mengutuknya. Jangan mengutuk kegelapan. Karena itu adalah tempat kita memulai perjalanan. Start point. Jadi jangan misalnya kita memiliki posisi rivalitas pada kegelapan. Tapi kegelapan itu dirangkul, dan ketika kita bisa rangkul, kita pahami, kita bisa kelola. Sehingga kita bisa mempercepat fase itu. Itu kan yang dibutuhkan jiwa ya. Bukan kemudian tuh diancam, jangan masuk dalam kegelapannya. Apa sih? Tuhannya memberi fase itu, tapi kita menyikapinya jangan masuk itu. Ya apa? Akhirnya ketika dia masuk di situ, kena dia 25. Oh, saya penuh dosa seperti mereka juga. Oh, maksiat aku. Ada kebencian di situ kepada diri. Ada kebencian. Majalah Hidayah. itu kan kontraproduktif. Tidak, itu apa? Justru ya harusnya kan solusi-solusi, testimoni-testimoni orang-orang yang sudah mampu melampaui itu. Bukan kemudian ditakut-takuti jangan masuk ke situ. Loh, jiwa kita startnya dari situ kok. Malah kita dilarang mengakui kenyataan. Kalau kan alimnya makhluk itu diawali dari kebodohan, beda dengan alimnya Tuhan, kan begitu. Nah, ini kadang-kadang nih ya. Jadi itu dulu poinnya ya, itu poinnya King. Rangkul kegelapan sebagai proses spiritual. Jadi nggak perlu langsung dirivalkan. Lihat pemabuk, minta juga botol minumannya diganti sama aku aja. Minta juga diganti sama aku, lalu dikasih yang lain gitu. Tanpa harus dicelah. Yo, posikoniki. Terus ngaji, tapi masih minum, jangan dicelah. Itu dulu salah satu yang sangat dimohonkan untuk sama Mbah ke saya, kamu jangan mencela karena itu proses. Kamu jangan mencela orang yang dalam kegelapan karena kamu tidak pernah tahu bahwa mereka merindukan cahaya gitu. Jadi kalau nggak bisa memberikan cahaya, jangan ajak gelut mereka dalam kegelapan. Karena itu sama saja memukul mereka untuk terus di situ. Jadi no debat, no judge, mari ngopi-ngopi. No debat, no judge, mari ngopi-ngopi. Karena apa? Kita di situ merangkul kegelapan sebagai tahapan awal dalam menuju cahaya. Jadi
Kayak lagu-lagunya Leto. Coba ini dulu. Mas Camim, lagunya Leto. Sing apa, Kang? Cahaya itu apa namanya? Oh, sebelum cahaya. Sebelum cahaya. Nah ini lagunya Leto. Sebelum cahaya, oh, kafir. Oh jadi. Ayo, monggo. Mari ngopi ya. Foto bareng, buka on cam-nya sambil ini. Sebelum cahaya. Hari dari tanggung jawab untuk mengevolusikan kegelapan itu. Ya, jadi jangan mencelah yang dalam gelap, jangan membuat rivalitas, jangan dalil neraka, dalilkan surga. Ya, jangan sehingga kemudian tuh ayat-ayat Tuhan tuh tidak menjadi kutukan bagi jiwa yang sesungguhnya oleh Tuhan tuh dimaksudkan untuk menolong ya, mengeluarkan kita dari kegelapan. Di Indonesia overdosis dalil neraka. Di Indonesia ini udah overdosis. Sehingga jiwa itu udah nggak mampu lah, udah terjebak malah. Ini butuh dalil surga ya. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih King. Teman-teman jangan lupa ya daftar acara dinas di linknya ada di peminat peta kesadaran jam 9 mulai on dan Bang Aswar nanti jadi pembicara ketiga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.